Yang bisa bersuka cita adalah orang yang mengetahui rencana Tuhan dan tinggal di dalamnya. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, lautan dan daratan. Yang kedua Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. I will shake the nations. Biar hatimu dipenuhi dengan firman. Kalau kau dipenuhi dengan firman, kau tidak akan goncang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini topik ataupun tema firman Tuhan berjudul The Unshakable Kingdom. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ataupun kerajaan bebas krisis. Saudara, bersuka citakah saudara bahwa kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Amin. Aminnya kurang mantap saudara. Saudara bersuka cita bahwa kita tinggal di satu kerajaan yang bebas krisis. Tidak ada inflasi, tidak ada resesi. Amin. Oh, aminnya kok kurang mantap gitu saudara. Saudara berkata, haleluya. Nah gitu dong. Mari saya ajak kita membaca Ibrani 12 terlebih dahulu. Dalam Ibrani pasal 12 disebutkan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 28. Ada dua bangsa yang tidak mengenal perkataan krisis. Bangsa Chinese dan bangsa Jepang. Japanese and Chinese. Di dalam bahasa Chinese tidak ada krisis, yang ada kesempatan. Opportunity. Betul ya Bapak ya? Krisis itu weici ya. Ada bahaya. Tapi ada kesempatan, katakan kesempatan. Amin. Krisis ada di mana-mana. Dan banyak orang sedang pusing, sedang ketakutan. Tapi mari kita lihat ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Untuk membuat perbedaan, untuk membuat kontras. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bahasa Inggris lebih tepat. Therefore, since we are receiving, we have received and receiving and receiving. Since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Marilah kita menerima kasih karunia, mengucap syukur pada Tuhan, charis, by which we may serve God atau worship God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagi kita umatnya, umat yang memurnikan. Tapi bagi orang yang melawan dia, api yang menghanguskan. Hagai pasal kedua. Surat Hagai berbicara keadaan krisis yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dan Tuhan punya alasan untuk itu. Cuma ada 2 pasal kitab Hagai. Dan Tuhan berkata kepada dalam pasal pertama, perhatikan keadaanmu. Consider your ways. Perhatikan keadaanmu, kata Tuhan. Bukankah engkau makan tapi tidak merasa kenyang? Engkau minum tidak sampai puas. Engkau memakai pakaian tidak sampai merasa hangat. Dan engkau mengumpulkan uang dalam satu pundi-pundi yang berlobang. Kalau saudara kumpulkan uang di pundi-pundi yang berlobang, berapapun tidak akan cukup. Ada selalu bocor saja. Dalam pasal pertama bahkan Tuhan berkata dalam ayat ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya.
Di mana manusia mengutamakan dirinya sendiri dan bukan rencana Allah dalam hidupnya. Tuhan menahan embun. Dan Tuhan menahan bumi supaya tidak mengeluarkan buah. Ayat 11. Dan aku memanggil apa? Kekeringan. Katakan kekeringan. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Ke atas gunung-gunung. Ke atas gandum. Ke atas anggur. Ke atas minyak. Ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia dan hewan. Dan ke atas segala hasil usaha. Berhenti sebentar, coba renungkan. Apa saudara mengalami seperti itu? Kalau engkau makan restoran yang paling mahal pun dan kau tidak pernah merasa puas. Engkau minum segala macam, ya. Di Jakarta itu ya gaya hidup anak-anak Tuhan itu sangat mewah, saudara. Ya. Saya pernah ketemu teman saya. Dia kalau pesta dengan teman-temannya 6 orang saja, saudaraku. Ya. Sekali makan itu 6 orang bisa 600 juta, saudara. Sebab satu botol anggur yang mereka minum, ada yang harganya $6.000. 60 juta rupiah satu botol anggur. Saudara bilang, lah kalau itu orang dunia ya udahlah. Ini nyebut diri Kristen, saudara. Itu minum tidak merasa puas. Saudara, firman Allah berkata, karena itu aku menahan langit supaya tidak mengeluarkan embun. Sudah bukan rahasia lagi. Berapa banyak umat Tuhan, ya, saudaraku, Tuhan izinkan kegoncangan untuk berbicara sesuatu pada kita. Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tetapi langit. Satu bulan yang lalu Kaohsiung dihantam oleh taifun. Orang Taiwan sangat yaitu makmur, saudara. Dan perlu ada goncangan-goncangan yang terjadi. Tetapi saudaraku, ini juga berbicara kepada umat Tuhan. Mari saya ajak saudara kita melihat Hagai pasal kedua. Ayat kelima sampai dengan ayat ke-10. Kalau kita mengenal rencana Tuhan, saudara tidak akan takut, saudara tidak akan gentar. Bahkan saudara bisa bersuka cita. Bulan ini diberi nama bulan joy, bulan sukacita. Yang bisa bersuka cita adalah orang yang mengetahui rencana Tuhan dan tinggal di dalamnya. Hagai pasal kedua ayat kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkan hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kemudian segala bangsa datang mengalir, maka aku memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Kemegahan sini adalah kabot, glory, kemuliaan. Firman Tuhan semesta alam. Ini proklamasi pernyataan Tuhan, kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang pertama-tama saudara tahu bahwa goncangan ini tidak dimulai dari Wall Street. Kegoncangan ini tidak dimulai dari White House. Kegoncangan ini juga bukan dari Istana Merdeka. Kegoncangan yang sedang dialami dan Indonesia pasti mengalami. Saudaraku, tetapi berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan punya satu agenda. Yang pertama yang dilakukan Tuhan, dia akan menggoncangkan langit dan bumi, lautan dan daratan. Segala ahli ekonomi yang paling top tidak bisa merancangkan ataupun membayangkan apa yang sedang terjadi saat ini. Dan mereka tidak punya solusi. Alat yang paling canggih untuk mendeteksi gempa tidak bisa. Yaitu mengetahui tentang datangnya gempa, apalagi tsunami. Dan kalau gempa vulkanik yang paling gede yang akan terjadi di dunia adalah anak Krakatau. Di perbatasan, di Selat Sunda.
perbatasan Jawa dengan Sumatera. Begitu dekat dengan kita. Tapi banyak anak Tuhan seperti tidak ngerti, tidak ngeh apa yang sedang terjadi. Yang pertama Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, lautan dan daratan. Yang kedua Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. I will shake the nations. Itu rencana Tuhan. Lebih jelas lagi kita baca dalam Hagai pasal kedua, ayat ke-22 dan 23. Katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan takhta raja-raja. Aku memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Kalau kita simpulkan satu perkataan apa yang terjadi kalau orang saling membunuh di antara teman, itu adalah chaos. Dan firman Allah berkata, I will shake the nations. Aku menjungkir balikan takhta-takhta. Yang rendah akan jadi yang tinggi akan jadi rendah. Bangsawan akan jalan kaki dan budak akan naik ke atas kuda. Firman Tuhan berkata begitu. Anak-anak membentak-bentak orang tua. Orang rendah akan membentak-bentak orang yang mulia. Firman Allah sudah mengatakannya. Tapi Tuhan punya rencana untuk itu. Dan dia berkata, aku memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. I will fill this house with glory. Rumah ini akan dipenuhi dengan kemuliaan. Itu yang ketiga. I will fill this house with glory. Aku memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya rencana, I will fill this temple atau with this house with glory. Tuhan tidak bicara soal gedung. Tuhan berbicara soal umatnya. Tuhan berbicara tentang tempat kediaman Allah. Siapa yang menjadi tempat kediaman Allah? Silakan angkat tangan. Amin. We are the dwelling place of the Most High. Yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi tinggal di dalam kita. Di dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Dan Tuhan berkata, aku menggoncangkan bangsa-bangsa dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Tetapi ini baru gerimis. Akan ada hujan lebat. Tuhan tidak akan menegakkan hujan daripada kita. Tuhan tidak akan menahan embun. Dan alasan Tuhan mendatangkan kekeringan cuma satu. Ketika umat Tuhan mendahulukan dirinya sendiri. Saya lihat banyak anak-anak nyebut anak Tuhan. Waduh, kalau bangun rumahnya gila-gilaan. Kalau pesta, waduh, medeni saudaraku. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, aduh. Sisa-sisa saudaraku. Benar-benar saya kaget. Ada orang kita tawari Alkitab 2 bahasa. 250.000. Katanya lu kok mahal ya Alkitab kok mahal. 250.000 Alkitab mahal. Kita itu Alkitab paling murah di dunia. Alkitab semacam begitu di luar negeri. Saudaraku paling sedikit 1,5-2 juta. Tapi kalau beli baju 2 juta murah katanya. Ini masih diskon. Memang dunia ini terbalik, tidak salah Tuhan berkata. Kamu makan tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu mengenakan pakaian tidak sampai hangat. Dan engkau mengumpulkan uang. Pada pundi-pundi yang berlubang. Karena itu aku memanggil kekeringan. Atas gunung, atas pegunungan, atas lembah. Atas segala hasil tanganmu. Perhatikan keadaan saudara hari ini. Nah saudaraku kalau membangun sesuatu. Itu di atas satu dasar yang teguh. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan di sini, ada 4 hal yang tidak bisa tergoncangkan. Nomor 1 yang tidak pernah berubah adalah Allah Bapa kita sendiri, God. Maliaki pasal 3 ayat kedua. Firman Tuhan berkata, I am the Lord. Nama Tuhan